Aceh, Sumatera Utara, melompat ke Sumatera Barat, ujung sekali Aceh. Gubernur Aceh Muallim menangis melelehkan air mata melihat satu kampung terisolir, helikopter tidak datang, beras tidak ada, masyarakatnya meninggal bukan karena bencana alam, tapi karena kelaparan, bantuan terlambat datang. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita ini. 3 provinsi di Jawa, di Kalimantan juga ada beberapa, tapi yang paling besar adalah Aceh, Sumatera Utara, Sibolga, Sumatera Barat, sampai Padang Panjang, Kota Padang, Luluh Lantak. Video-videonya tersebar. Semangatnya justru datang dari Palu, karena 7 tahun yang lalu Palu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Wahai saudara kami yang ada di Aceh, saudara kami yang ada di Sumatera Utara, Sibolga, saudara kami yang ada di Sumatera Barat, Minangkabau, sesungguhnya Palu juga dulu jembatannya hancur, batas tanah sudah bergeser, mata kepala saya sendiri melihat batang kelapa pindah, tapi di atas tanah dipasang bendera-bendera putih, ditunjukkan itu adalah kubur, itu adalah makam, itu adalah jenazah Ustaz Somad. Masjid yang di tepi laut roboh, tumbang. Saya datang kemari melihat panti asuhan, tapi hari ini Palu, Sulawesi Tengah bangkit dengan semangatnya. Maka insya Allah saudara-saudaraku yang terkena musibah, jangan larut dalam kesedihan. Lihat Sulawesi Tengah, lihat Palu. Palu ini kalau di tempat saya, Palu ini adalah martel. Palu ini untuk memukul yang putus asa, dipukul dia, yang sudah lemah dibangkitkan semangatnya. Ustaz cuma ngomong aja, enak kalau cuma ngomong. Jangan hanya ngomong, tapi datanglah kemari, lihat bagaimana masyarakat Palu ini bangkit. Saya dulu waktu datang 2018 tinggal di hotel, ditunjukkan Ustaz Lutfi dan Ustaz Munif. Ustaz, mari saya bawa ke tempat hotel penginapan Ustaz dulu. Itulah hotel tempat Ustaz nginap dulu. Ustaz dulu mobilnya parkir di basement kan, ya, hancur ke bawah, rata. Itulah tempat Ustaz ceramah dulu, hancur. Tapi hari ini Palu dengan semangat berbenah diri. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan katakan saudaramu yang meninggal itu amwat, mereka tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Saudara kita yang gugur pada saat likuifaksi tsunami gempa bumi 2018, malam ini dari Padang, dari alam barzakh mereka menyaksikan. Mereka juga ikut bangga dengan cantik dan indahnya masjid ini, insyaallah. Wa qul i'malu, beramallah. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallah, yang melihat amal kamu bukan hanya wartawan, yang melihat amal kamu bukan hanya kameramen. Yang melihat amal ini ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bangga melihat masyarakat Palu, Sulawesi Tengah yang bangkit dari keterpurukan, yang bangkit dari ujian dan cobaan, yang bangkit dari tsunami, yang bangkit dari gempa bumi, yang bangkit dari likuifaksi. Allahu Akbar. Kalau saya takbir, itu berarti saya sudah ceramah 50 menit. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 9.35. Itu maka saya takbir. Allahu Akbar. Kalau suaranya kuat seperti itu berarti tahan 1 jam lagi. Kalau saya ceramah 1 jam lagi sanggup? Ibu kuat. Walaupun suaranya bergema masih tahan. Saya nggak kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang
Delapan. Apa pelajaran yang bisa diambil ke delapan? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, sudah dibangunkan satu tempat baginya di surga. Bapak Haji Abdul Aziz Lamajido sudah dibangunkan satu tempat di surga. 3 gubernur kita sudah dibangunkan satu tempat di surga. Tinggal lagi kita. Ini STJ, ini status tidak jelas. Tapi insya Allah mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid, insya Allah. Amin. Enggak mesti masjid besar, enggak mesti masjid mewah, sekecil apapun musola. Saya diundang dari ibu kota provinsi pergi ke kabupaten, dari kabupaten pergi ke kecamatan, jalannya lobang-lobang, lewat kebun dan hutan. Dalam hati saya, ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Akhirnya sampai ke satu musola kecil, bukan masjid megah seperti Baitul Khairat, musola kecil. Lalu saya tanya, kenapa saya dibawa ke sini? Ini masjid yang bangun Kapolsek. Kapolsek paling rendah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek. Kata Pak Kapolsek, Kapolsek tingkat kecamatan. Pak Ustadz Somad, di Polsek ini orang kalau urusan nggak tahu mau sholat di mana. Maka saya bernazar, kalau saya jadi bangun masjid di Polsek ini, saya akan undang Ustadz Somad. Itulah maka Ustadz datang kemari. Saya datang, saya tanya panitia, kenapa kalian ngotot bawa saya ke sini? Soalnya yang buat Polsek, kami takut ditangkap polisi. Makanya kami bawa Ustadz kemari. Di mana bertugas jadi Polsek, jadi Polres, jadi Polda, jadi Babinsa, Babin Kamtipmas, jadi Danramil, jadi Dandim, jadi Panglima, sempatkan untuk membangun masjid. Bersyukur masjidnya besar-besar, megah dan mewah. Kami perempuan Pak Ustadz, kami nggak bisa bangun masjid. Sebagai anggota Dewan, DPRD, DPR RI yang mengesahkan anggaran, itulah yang bisa membangun masjid. Orang-orang kaya, ini kalau saya lihat dari tatapan mata dan senyum jamaah, ini kelihatannya orang-orang yang tidak punya masalah dan nggak punya utang. Ustaz tahunya dari mana? Dari senyumnya, kan kelihatan senyum. Ini senyum orang yang nggak punya utang. Orang kalau ada utang, senyumnya nggak bisa lepas begini, tertahan dia. Kalaupun senyum dikit aja. Ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga ternyata. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Ada orang yang membangun dengan hartanya, ada orang yang membangun dengan telunjuknya, tapi ada orang yang membangun dengan tanda tangannya. Tanda tangan bupati, gubernur, wali kota, presiden. Presiden Insinyur Soekarno berakhir 1945, habis 20 tahun, meninggal, tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Dia bangun masjid Istiqlal. Habis Presiden Soekarno, naik Presiden Soeharto, Haji Muhammad Soeharto, 1998, 32 tahun, tumbang, tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Dia bangun Masjid Muslim Pancasila. Setiap PNS potong duitnya, bangun masjid, kubahnya ciri khas, Masjid Demak Wali Songo. Setiap kabupaten kota, tanda tangan Pak Harto. Sampai hari ini orang sholat mengalir pahalanya. Istri
Pak Harto Ibu Tin meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Di Taman Mini Indonesia Indah ada Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu dari Wat-Tini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Berdiri masjid. Maka siapapun bisa membangun masjid dengan hartanya, yang punya bisnis, yang punya usaha, yang punya tambang, yang punya sawit, yang punya kebun, yang punya perahu mencari ikan, semangat. Bukan untuk mengejar dunia, tapi kalau punya uang bangun masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Kita semua berdoa semoga yang hadir malam ini sebelum mati sempat bangun masjid, insyaallah. Amin. Ustaz ngomong begini, saya semangat. Saya pokoknya sebelum mati saya bangun masjid. Doakan supaya Ustaz Somad bangun masjid, insyaallah. Amin. Nama masjidnya apa? Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Meminta hanya kepada Allah. Kalau sebelum mati ternyata kita nggak sempat bangun masjid, mati masjidnya nggak ada. Innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Yang sudah berniat, mudah-mudahan disampaikan Allah niatnya, insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang ke 9. Tadi saya dengar imamnya baca bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi imam asli atau kaset? Asli. Bunyi Syekh Abdurrahman Sudes di Masjidil Haram. Nyaman masjid, suara sampai ke bawah. Di sini masjid Baitul Khairat, bismillahnya jahar. Kalau bismillah jahar berarti kunut subuhnya, kunut. Selesai salat saya dengar imamnya berzikir atau enggak? Imamnya berzikir, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahana anta maulana subhanallah. Tadi kami di bawah ikuti subhanallah subhanallah subhanallah. Suka saya yang dilakukan di masjid ini. Kenapa? Karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Nabi itu selesai sholat zikirnya jahar apa sir? Zikirnya jahar. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Zikirnya jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi zikirnya jelas. Kadang banyak juga masjid karena mau cepat udah nggak jelas lagi. Tiru. Jadi imam-imam yang ada di Palu, imam-imam yang ada di Sulawesi Tengah, kabupaten kota, itu utus kemari untuk belajar bagaimana pelatihan imam dan khatib. Imamnya bismillahnya jahar, subuhnya kunut, habis sholat zikirnya jahar, habis itu berdoa. Tadi kami di bawah ikut mengaminkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Banyak juga sekarang masjid-masjid imamnya berdoa udah nggak jelas lagi. Allah mau. Anak-anak kita yang sholat ini, mereka ini bukan sekedar sholat, mereka mendengarkan bacaan imam. Saya nggak pernah ngapal waktu duha, saya nggak pernah ngapal Allahumma
salamatan fiddin. Kok hafal? Karena sering mendengar imam. Doa tuh nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup, tutup dengan salawat. Begitu. Jangan sampai pergi umroh, balik umroh diundang baca doa. Kebetulan ada jamaah kita pulang umroh, silakan baca doa. Mencret saya. Tapi kalau kita mulas, tapi kalau kita udah terbiasa, ya kita baca aja. Kalau imam baca doa, jamaahnya ikut. Ini sekarang banyak makmum ini selesai sholat, namanya sholat set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di masjid Baitul Khairat semuanya ikut berdoa. Kapan lagi kita berdoa dengan imam? Kapan lagi kita berdoa diaminkan oleh para habaib dan ulama kalau tidak bersama? Coba kalau sholat sendiri, mana lagi ada orang khusyuk berdoa sendiri? Bahkan anak-anak muda udah nggak berdoa lagi, doa pun pendek. Saya heran, kenapa orang bisa doa selesai cepat sekali? Apa yang kau doakan? Ungkapannya pendek, seperti yang kemarin Tuhan. Gimana berdoa seperti itu? Mintalah kepada Allah. Orang yang berdoa dia imannya kuat, insya Allah. Digoncang tsunami, imannya tidak tanggal. Digoncang likuifaksi, imannya tidak copot. Digoncang gempa bumi, imannya tetap tegak berdiri. Dia tidak murtad, dia tidak kafir. Bahkan lafaz Allah paling besar nampak dari helikopter, dari pesawat. Di dalamnya lafaz Allah, di luarnya pun lafaz Allah. Sehingga kalau selama ini pilot di kota-kota lain kalau mau landing, ladies and gentlemen, prepare for landing. Tapi kalau pesawat mau landing di Palu, langsung melihat Allah, subhanallah. Betapa kubah masjid Baitul Khairat sudah mengingatkan para pilot kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, pas sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berapa yang saya sampaikan tadi? 9 poin. Tolong diingat baik-baik karena itu akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bisa diingat? Insya Allah. Oh, kami nggak ingat Pak Ustadz, nggak nyatat. Nggak penting, karena ceramah saya malam ini direkam. Kalau suara saya kurang jelas, nanti akan jelas direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika laka, labbaik Allahumma syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kita bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Selama 1 jam saya menyampaikan tausiah. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.